Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ny_septian. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Kotor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebagai awal perjumpaan, aku bakal cerita tentang sebuah kejadian yang dialami temanku sekolah dulu. Pesan aku jangan pernah coba-coba setelah baca kisah ini, karena akibatnya bisa fatal. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Panggil saja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tidak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik ya kan? Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari aku lihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tidak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah kulihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Dira. Aku lihat air matanya membasahi pipi. Kenapa sih? Sini peluk aku. Aku putus. Aduh Dira, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja. Besok-besok juga dapat lagi. Yang ini beda. Aku tuh sayang dia karena dia benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur, rela ke barat 30 km demi antar jemput aku. Dan gak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa, gak pernah marahin aku. Sudah, kamu ini cantik. Aku temani kamu buat move on. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia. Dira mengangguk. Setelah hari itu kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih manfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Aku lihat Dira yang menelpon. Dalam keadaan mengantuk, aku angkat teleponnya. Halo Dira, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku? Siapa emang? Besok ya aku kasih lihat, yang penting sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on. Oke lah, besok ketemu di sekolah ya. Keesokannya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. Seneng banget deh. Iyalah dapat pacar baru. Masih calon, ini fotonya. Sambil nyodorin HP merek Sony yang dulu udah bening banget kameranya. Gimana, cocok nggak? Seperti biasanya, kalau menurutku nggak cocok. Tapi mau gimana lagi, seleramu kan yang romantis dan lucu. Yang ini lain, wajahnya oriental. What? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Ya sejak kemarin kenal dia. Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Dira tidak sungguh-sungguh suka lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Dira intens curhat ke aku
soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja selayaknya anak tahun 2007-an pacaran. Namun beberapa bulan kemudian tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam. Dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya aku beranikan lancang bertanya. Kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih? Dira hanya melirik diam. Apa aku ini pernah nyakitin kamu sampai kamu ngejauh dan gak mau cerita? Bukannya gak mau, tapi Dira mikir lama. Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang nanti telepon ya, aku tunggu. Setelah itu malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira menelpon. Iya Dira, sudah siap cerita. Kalau aku sudah siap jadi pendengar yang baik kok. Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diam dulu, nyimak dulu aja. Ntar aku udah kelar, kamu boleh nanya ke aku. Oke deh. Skip bulan pertama, karena kamu sudah ngerti semuanya. Bulan kedua ketiga, aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra. Nggak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku itu. Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih Dir? Sorry nyerobot. Belum gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya nggak bisa jauh-jauh gitu. Dia nggak ngabari semenit. Aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang nggak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan nggak bisa karena nggak ada bensin ya aku beliin. Kalau di jalan lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya? Kok rasanya cinta banget sama Putra aku itu? Aneh loh Dir, tumben ya kamu. Padahal biasanya cowok yang gitu ke kamu. Lah ini kok kebalik? Entahlah, aku jalanin aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, aku pasti cerita. Oke deh, hati-hati ya Dir, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Dira berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Dira yang aku kenal dulu. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, aku nyoba nanya langsung ke Dira. Kalau nggak salah itu tahun ke-1 mereka pacaran. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran aku, kenapa kamu yang repot? Dira, inget kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini Dir. Kesambut apa sih lo? Udah ya, cukup. Aku ngerasa bosan pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, nggak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan. Saat itu juga rasanya aku kayak disambut petir. Nggak nyangka aja, kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin gitu. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu kakaknya. Panggil saja Mbak Dia. Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik. Kamu nyari Dira? Diranya nggak ada tuh keluar, nggak pamit lagi. Enggak kok Mbak, justru kesini aku mau nyari Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Mbak. Loh, nggak biasanya. Emang penting banget toh. Soal apa? Aku mengangguk. Soal Dira Mbak. Mbak Dia terkejut. Apa? Dira? Banyak yang berubah. Aku mengangguk. Sudah aku duga, tapi aku bingung mau nanya ke siapa? Mau nanya ke Dira langsung? Gak mungkin, sekarang dia pemarah dan tertutup. Nah itu Mbak yang harus kita cari tahu. Aku ada sedikit info, tapi Mbak janji ya, jangan dibilangin ke Dira. Nanti Dira marah sama aku, malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan Mbak sama Dira. Oke janji, ayo cepet cerita.
Aku tak dengerin. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Mbak tahu nggak soal Putra? Ini dia sumber masalahnya. Semenjak kenal Putra, dia berubah drastis. Bahkan dari curhatannya Dira. Cerita intinya sih, Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin atau makan di warung. Bahkan berani minta dibelikan baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Dira bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh mbak, kalau aku jadi Dira, sudah gak kuat kabur aja. Astaga, adekku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu kalau pacaran. Oke, besok mbak akan cari tahu soal Putra, asal usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya. Siap mbak, demi keselamatan Dira aku rela ngelakuin apapun. Lalu keesokannya aku melakukan tugas dari Mbak Dia dengan sempurna. Dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu, sejauh apa Dira curhat ke kamu? Kata Dira, dia sering main ke rumah Putra. Di sana Dira sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya. Aku mengangguk. Gawat ini. Kok gawat? Kenapa emang mbak? Bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah. Loh, kok bisa? Aduh kamu itu. Besok tak jelas kek. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu, nanyain kenapa adikku bisa jadi se-error ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Dia kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Dia. Beberapa hari lamanya Mbak Dia tidak ada kabar. Sambil menunggu aku mendekati Dira lagi, supaya Dira mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang Dira benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga pada aku, karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Dira. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Mbak Dia menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, sini masuk, duduk, cepat. Iya mbak, iya, gimana mbak? Sebelumnya sorry ya dengan terang-terangan. Habis kita ngobrol dulu itu, Dira langsung tak bawa ke orang pintar. Merinding aku. Tuh kan, makanya Dira sekarang tertutup sama aku mbak. Sudah gak ada apa-apa. Yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang. Yang jelas mbak, curang gimana? Dira iku sudah kena guna-guna dek, lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan bawa pulang dari sana. Setelah mbak selidiki, si Putra ini kakeknya seorang dukun. Bukan seuzon ya dek, tapi perubahan Dira itu gak lazim. Mbak, serem deh. Iya bener, orang pintarnya bilang Dira itu udah kenyang kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna itu. Aku usahain bakalan bantu Dira mbak buat tetap stay di rumah. Makasih ya dek, beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Sama-sama mbak. Sejak itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Dira supaya nggak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Dira, namun Dira yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Dira tiba-tiba menolak untuk aku temani saat berangkat sekolah. Dira, nanti kita masuk siang barengan lagi ya. Sorry aku nggak bisa, di rumah lagi repot. Oh gitu. Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar, jadi nanti aku berangkat awal naik angkot. Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya. Oke deh. Siang hari saat aku sampai di sekolah, ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu, namun Dira belum juga sampai. Hingga pada akhirnya, kulihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah, dan di luar gerbang, kulihat Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas, Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Dira jadi sering sedih dan menangis.
Setiap sampai di sekolah matanya sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tidak tahan lagi, aku mencoba membujuk Dira untuk bercerita. Dir, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kau ungkapkan, tapi kau tidak siap berbicara. Teleponlah aku, kapan saja aku siap. Dira hanya mengangguk. Berhari-hari aku tunggu Dira tidak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Dira menelpon. Di seberang sana aku dengar suara menangis sesegukan. Sampai-sampai sapaanku tidak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Dira mulai berbicara. Please kuatkan aku, jangan pergi, meski aku menyebalkan. Kenapa tiba-tiba kamu bicara begitu? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik. Jangan jijik sama aku ya. Kenapa Dir kamu? Aku kotor, Dira kembali menangis sejadinya. Aku ikut menangis karena tahu apa yang Dira maksud. Dira, kamu di mana? Ayo aku temenin. Aku di rumah, please peluk aku. Oke, aku kesana sekarang. Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesampainya di sana, dan aku temui Dira di kamarnya, dia meringkuk di atas kasur. Aku dekati dia, kemudian dia bangun dan memelukku erat. Benar katamu dan Kak Dia, Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia ngambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku. Please aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar, dan mengancam mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun. Dir, cepat minta maaf sama Tuhan. Bertobatlah. Segera perbaiki semuanya, tinggalkan dia. Percaya sama aku. Kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Dir. Dira menggeleng. Gimana aku bisa? Aku sudah gak layak, Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu. Gak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please, percaya aku, Dira. Atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan. Please keluar dari kamarku, pulanglah, tinggalkan aku. Sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tidak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Dira masih berat untuk bangkit. Karena memang menurutku bukan suatu yang mudah. Meski demikian aku tidak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon yang membuat aku gembira. Meski Dira masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Dira menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah, hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Dia, Dira sekarang jadi lebih sabar dan gampang marah, hingga aku nyeletuk. Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Dira jadi sampai rela banyak berkorban bahkan kesuciannya? Bukan cuma pelet, tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Aku terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya? Iya, alhamdulillahnya sekarang si Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia. Oke deh Mbak, lain waktu aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Dira. Sejak itu aku berusaha kembali menghubungi Dira dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usia hubungan Dira dan Putra, ada hal mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk, tiba-tiba berubah, semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa itu aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung pada Dira. Dir,
Wah, seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini. Ya syukurlah En, aku masih waras. Semoga ini seterusnya, amin. Amin. Ini bener deh, bangga aku. Jangan bangga dulu, ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Aku heran. Dir, apa maksudmu? Lihat aja nanti. Maksudmu, kamu gak bener murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tunggu aja. Dira pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Dira yang sekarang aku lihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tidak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh, memiliki dendam dalam hati yang begitu membara. Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Untuk menjawab itu semua, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Dira dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Dira dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari saat di rumah Dira, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Dira bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya, karena Dira mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Dira ke dapur, dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawa teh ke depan, dengan keras Dira menolak. Aku bawain tehnya ya Dir. Lancang kamu En, jangan itu urusanku, sambil melotot. Ih gitu amat sih, gak bisa apa pelan dikit, gak pakai melotot juga. Dira memandangku tajam. Sana, kamu bawa cemilan ini aja. Iya deh. Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tidak dapat aku bendung. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak, hal apa yang bisa membuat Dira marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum dia menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika, takut ketahuan. Beruntung Dira tidak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tidak terduga terjadi. Tangan dia merokok ke dalam celananya. Tidak lama kemudian kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Dira melakukan itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetar dan dingin. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Dira datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tidak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumah tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa, semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu, sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Dira sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, telepon berdering dari Mbak Dia. "Halo Mbak, gimana?" Tanyaku menodong. "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini." Mbak, kok gitu? Dira nggak apa-apa kan? Diranya baik En, bahkan kata orang pintar, Dira sudah tidak dibawa pengaruh guna-guna atau pengasihan. Tapi kabar buruknya, Dira En, Dira berniat membalas dendam lewat pelet ketir reget. Astagfirullah Mbak. Iya En, kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi ini bisa menundukkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, atau orang yang disambati. Dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki seempunya getih. Aku gak nyangka En, kenapa bisa Dira berbuat begini? Mbak sabar ya, meskipun aku rasa patut, namun ini udah gak wajar. Bagaimana soal timbal baliknya Mbak? Untuk timbal baliknya, orang pintar itu tidak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh.
Bahkan wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah mbak, nggak nyangka ya Dira bisa melakukan itu. Siapa juga sih yang nyangka, En? Terus sekarang harus gimana mbak? Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa itu, En, syirik. Tapi gimana mbak, Dira yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please tetap bantu aku demi kebaikan Dira. Oke deh mbak, aku tunggu kabar selanjutnya ya mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah dan Dira sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja Dira sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sesekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerja hanya 30 km atau 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk bicara. Sebenarnya ada masalah apa sih mbak? Kok sampai kesannya Dira itu minggat, gak jelas kabarnya? Aku bingung mau jelasinnya, En. Aku takut kamu tambah bingung juga. Mending bingung mbak daripada gantung gak ada kepastian gini. Ya udah, aku ceritakan dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Dira kasih darah mens itu ke minuman Putra. Dira jadi lebih tega ke Putra. Bahkan Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Dira. Aku pernah dengar Dira minta Putra buat ngebalikin keadaan seperti semula. Dira minta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Dira. Ketika aku ingin menengahi, Dira melotot dan mengancam bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran, kenapa Putra bisa setakut itu sama Dira. Sampai-sampai orang tuaku aja nggak bisa ngehalangin kemauan Dira. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Dira. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Dira. Namun ternyata dalam masa penantian itu, Dira justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Dira emang kerja, tapi dia sulit dihubungi. Nomor selalu ganti, jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus dan Dira punya gandengan baru, En. Dira kok jadi separah ini sih mbak? Nggak parah lagi, En. Gila. Hari, tanggal udah ditentuin. Dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil nangis-nangis. Udah di sana kerjanya kasar buka lahan. Di hutan sinyal susah. Bisa pegang HP kalau malam saja. Malah Dira kayak gini. Oke Fik, aku harus ketemu Dira dan nanya maunya apa. 1 minggu kemudian hari Sabtu, aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Dira. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Ra, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kalau kamu kesini hanya buat hakimi aku, mending kamu pulang, En. Nggak gitu, kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih? Aku tuh udah capek banget ya ngadepin Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mentingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar, aku nuruti apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku, bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sebentar, En. Sakit jiwa ragaku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu, ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih, cewek sebaik aku terus masih dia tundukin pakai guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku. Bahkan disakiti dia masih iya-iya aja. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tidak pantasnya, bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tidak akan luluh. Karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan mata tajam Dira menatapku. Astaga, oke kalau gitu, aku gak akan ikut campur. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkan kamu, Ra, bahwa efeknya gak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Aku gak peduli, yang jelas karma itu ada.
Dan setelah tugasku selesai, maka getik kotor ini yang akan melanjutkannya. Aku pun berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Dira yang mukanya lebih mirip orang kesetanan dari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Dira lama tidak berjumpa, bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April 2012, tiba-tiba HP-ku berdering. Aku lihat nama Putra memanggil. Karena heran, buru-buru aku angkat. "Halo, ada apa Putra?" Putra menangis sesegukan. En, bener ya? Besok Dira mau ijab kabul. Aku nggak tahu, soalnya udah hampir 2 tahun gak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar kamu? Aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Telingaku rasanya sudah tidak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya aku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. "Halo Mbak." Halo, kamu pasti mau nanya soal Dira bukan? "Mbak, kok tahu?" Sedari tadi Putra telepon aku, tapi aku tidak kuasa mengangkat teleponnya. Dengan sedih aku mengatakan, "Kenapa bisa begini Mbak?" Ini sudah jadi pilihannya, En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka nggak akan bahagia. "Bisakah aku bicara dengan Dira Mbak?" "Tunggu ya." Beberapa saat kemudian, Halo, ada apa, En? "Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan, Ra?" Sudah, En. Hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang aku minta ke Allah. "Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra?" Iya, masih, En. Sudah aku katakan, tugasku selesai. Dan biar ketik kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. "Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksudkan, Ra." Saat pertama kali aku celupkan keti itu dalam minumannya, sejak itu saja aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tidak akan aku beritahukan kepada siapapun. Biar cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya, biarlah jadi catatan kelamku, En. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turut bahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa lalu, biarlah aku yang menanggungnya. Dan aku mohon kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi. Karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosaku juga. Aku terdiam. En, hari ini aku akan melakukan ijab kabul. Doakan untuk kebahagiaan kami ya. "Aku hargai segala yang kamu lakukan, Ra. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya." "Amin." Percakapan kami berakhir dan hatiku berdebar kencang, seakan tidak percaya ada hal segila ini terjadi di sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh ketireket atau darah kotor. Hal yang tidak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Dira. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita padaku tentang perasaannya. Bahkan tidak jarang Putra menelponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Dira terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah mensia-siakan Dira selama itu. Putra merasa sekarang hidupnya sulit dari segi apapun. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertobat. Semenjak itu Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Dira. Saat Dira mengandung anak kedua, Dira bercerita padaku. Waktu itu tiba-tiba di HP Dira masuk sebuah SMS. "Senang melihatmu bahagia. Selamat atas kehamilanmu." Dira menodongku dengan pertanyaan, apakah aku memberitahukan kepada Putra? Aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokannya kembali lagi ada SMS masuk. "Sebenarnya aku hanya merindukanmu hingga sengaja lewat depan rumahmu." Kemudian Dira bercerita padaku atas kejadian ini.
Kamu sih Ra, aneh-aneh, kenapa sih harus dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah, menyerahkan semuanya sama Allah? Aduh, itu lagi yang kamu bahas, En. Sekarang kan udah aku serahin sama Allah. Kamu gak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain? Buka rahasia. Duh, suamiku udah tahu semuanya. Aku jujur sama dia, kecuali soal ketir-ket itu. Sudahlah Ra, aku lama-lama takut juga sama kamu. Ya makanya biarin aja itu Putra, nggak usah ditanggapin. Terserah deh. Sejak itu Dira sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Dira berganti nomor, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bisa bikin heart attack yang Dira tunjukkan padaku. Yang pertama, sampai kapanpun akan aku tunggu jandamu. Yang kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku sehingga aku seperti ini. Tolong jika aku salah maafkanlah. Namun tidak pernah satu SMS pun Dira balas. Bahkan kabar terakhir yang ku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui. Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman, karena yang dia mau adalah sosok seperti Dira. Bayangan Dira selalu membayangi hidupnya. Terkadang tidak sampai hati aku memikirkan itu semua, merasa gak mampu kalau menjadi Dira maupun Putra. Dan bagaimana dengan Dira? Mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Hikmah yang dapat kita ambil, jangan menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang, karena karma lebih kejam daripada mertua. Jangan pernah melakukan hal syirik, karena yang maha segalanya tanpa meminta imbalan hanyalah Tuhan. Untuk hikmah yang lain, saya kira pendengar pasti tahu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.